benar dan kurang baik, maka semuanya akan diulang dari awal. Siap? Siap. Baik, mulai. Tidak kelihatan ya. Ulangi dari saat ini sudah bergabung bersama kita dalam agenda sosialisasi terkait dengan teknis kedatangan pada tanggal 15 Juli 2023 nanti. Saat ini baru tergabung yang sudah masuk di Zoom meeting pada saat ini ada baru 18 partisipan termasuk dari wali santri dan juga beberapa sivitas, dan kita tunggu untuk para wali santri ataupun dari para sahabat-sahabat lain yang masih dalam proses untuk taat, sehingga nanti ketika informasi yang disampaikan bisa tersampaikan secara menyeluruh dan tidak ada yang ketinggalan informasi yang nanti akan kami sampaikan dari pihak sekolah. Silahkan untuk mungkin dari panitia, orang tua ataupun wali santri yang masih belum bergabung untuk bisa ikut bergabung bersama dalam Zoom meeting di sore hari ini untuk menyimak informasi dan juga beberapa hal terkait dengan. Mohon maaf Ayah Bunda, barusan terlempar dari Zoom. Mohon izin untuk menyesuaikan terlebih dahulu untuk jaringannya. Baik Ayah Bunda, sekali lagi Mbak, silahkan bagi Ayah Bunda dan juga rekan-rekan panitia, silahkan untuk bisa mengingat dan juga Ayah. Ya mohon maaf karena barusan ada kendala teknis sehingga menjadi terlempar ke luar Zoom. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kami di Zoom meeting. Di saat ini ada 30 partisipan dari kurang lebih untuk audien yang harusnya hadir sekitar 60 partisipan ya dari masing-masing perwakilan santri baru Ikhwan SMK Darut Tauhid. Masih baru 50%-nya yang baru hadir. Kita akan
Waktu sudah menunjukkan pukul 16:04 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah beberapa saat lagi kita akan menunggu ya, sambil menunggu para wali santri yang masih belum bergabung. Mangga mungkin kita tunggu kurang lebih 5 menit lagi. Disilakan untuk operator bisa menampilkan barangkali ada informasi ataupun profil dari SMK Darut Tauhid yang akan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini dilaksanakan kegiatan karantina tahfidz di kampus 2 SMK Darut Tauhid Boarding School Bandung, yakni di Eko Pesantren, yang diikuti oleh 61 orang santri ikhwan. Alhamdulillah, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan supaya seluruh santri bisa lebih dekat dengan Al-Quran, bisa lebih berinteraksi dengan Al-Quran, bisa tentunya bisa menjadi para penghafal dan penjaga. Adanya karantina tahfidz ini menambah semangat, menambah motivasi untuk seluruh santri untuk terus menghafal Al-Quran, terus berusaha berjuang menjadi para ahli Al-Quran. Semoga Allah pilih semuanya seluruh santri menjadi para penjaga-penjaga Al-Quran yang akhlaknya, kehidupannya senantiasa dinaungi oleh Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Karantina tahfidz adalah kegiatan yang diadakan oleh SMK DTBS dalam rangka ujian semester dan dimaksudkan agar anak-anak lebih mencintai Al-Quran dan lebih dekat dengan Al-Quran serta mencapai target hafalan yang sudah ditargetkan. Harapannya setelah ini anak-anak bisa lebih mencintai Al-Quran dan juga bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Allah rahmati kami dengan Quran. Ya, Bapak, Ibu, dan juga para ayah bunda wali santri, Alhamdulillah, waktu sudah menunjukkan pukul 16:08, dan sekarang sudah ada 40 partisipan yang sudah bergabung. Mohon izin, kita akan mulai saja kegiatan di sore hari ini untuk lebih mengefektifkan waktu dan juga lebih efisien ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin akan mulai untuk kegiatan di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadara alina bil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at sampai kepada kita semua,
Mudah-mudahan mendapat syafaat yang khusus darinya demi akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Darut Tauhid bersama jajaran manajemen SMK Darut Tauhid yang hadir pada kesempatan di sore hari ini. Juga yang kami hormati dan juga kami banggakan para ayah bunda, orang tua, wali santri baru SMK Darut Tauhid di tahun ajaran 2023-2024 di angkatan ke-15 SMK Darut Tauhid Boarding School yang alhamdulillah sudah hadir bergabung di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira atas waktu dan juga kesempatan yang diluangkan sehingga bisa memenuhi undangan kami dalam acara kegiatan sosialisasi terkait dengan teknis kedatangan nanti pada saat tanggal 15 Juli 2023. Insya Allah untuk menambah keberkahan di sore hari ini, kita buka kegiatan di sore hari ini dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih menambah keberkahan, insya Allah akan sama-sama kita simak lantunan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahnya yang insya Allah pada kesempatan di sore hari ini akan dibacakan oleh Ustadz Yayan Mardiana SPD. Kepada Ustadz Yayan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masyir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kembalimu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Yayan atas pemanduan bacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran di kegiatan di sore hari ini menambah keberkahan dan juga rahmat perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ayah bunda dan para sahabat-sahabat yang sudah hadir tergabung di Zoom
pada sore hari ini. Alhamdulillah saat ini partisipan yang sudah tergabung di media Zoom meeting ada 46 partisipan. Masih ada mungkin beberapa sahabat-sahabat yang masih mencoba untuk bergabung. Kita doakan bagi sahabat-sahabat ayah bunda yang masih belum bergabung, mudah-mudahan bisa bergabung bersama-sama dengan kami untuk sosialisasi di sore hari ini. Baik, sebelum melanjutkan ke acara sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Khairuddin dan saya saat ini diamanahi sebagai wakil kepala sekolah di bidang pengasuhan. Yang nanti insya Allah ketika ayah bunda dan juga para ananda sudah bergabung datang ke SMK Darut Tauhid, nanti yang akan berinteraksi di keboardingan khususnya di asrama dan juga di program-program pengasuhan nanti akan berkomunikasi dengan saya dan juga tim-tim para musrif di pengasuhan insya Allah. Baik ayah bunda sekalian, insya Allah untuk acara yang pertama kita akan sama-sama menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Darut Tauhid yang akan langsung pada saat ini alhamdulillah sudah bergabung juga bersama kita, Bapak Huripuddin Estek. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya, Ustaz Dair? Alhamdulillah terdengar jelas, Pak. Silakan, Pak, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Izin Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mudah-mudahan salawat dan salamnya tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, berikut kita sekalian sebagai umatnya yang menantikan syafaatnya di yaumil akhir. Yang saya hormati seluruh orang tua siswa baru yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah di sore hari ini memenuhi undangan kami untuk bisa mengikuti sosialisasi rencana kedatangan orang tua dan santri baru tahun ajaran 2023-2024 yang insya Allah akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023. Yang saya hormati seluruh manajemen dan seluruh guru, wali kelas, musrif yang saya hormati, mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Boleh dibuka mic-nya supaya mengetes. Alhamdulillah luar biasa. Ada yang dari Bandung, ada yang dari luar Bandung, luar provinsi, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua mungkin ya. Kita insya Allah belum berkenalan, insya Allah nanti tanggal 15 kita akan berkenalan Bapak dan Ibu. Sebelum saya menyampaikan, mohon izin Bapak dan Ibu, kalau tadi Khairuddin, saya Huripuddin. Insya Allah saya diamanahi sebagai kepala sekolah di SMK Darut Tauhid Boarding School. Insya Allah kita juga nanti ada kenalan tanggal 15 Bapak dan Ibu sekalian, dan yang insya Allah akan wakil kepala asuhan kami. Ibu sekalian ya, nanti dan saya bangga tujuan kegiatan ini adalah supaya datang nanti ke pesantren sudah mana penempatannya, kedatangannya, di mana
di mana sehingga nanti Bapak berkunjung ke pesantren kampus 2, Bapak dan Ibu kebingungan lagi. Ya, Bapak dan Ibu barang-barang dibawa ketika nanti adanya sosial bisa jelas. Pertanyaan yang Bapak dan Ibu begitu ya, di grup itu lumayan cukup ramai, suatu hal yang wajar begitu ya Bapak dan Ibu, ya untuk bisa pertanyaan Bapak dan Ibu pada 11 nanti pasangan Bapak dan Ibu sudah tidak bingung lagi begitu ya. Begitu mungkin Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian teknis kedatangan dan sebagainya insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Mutia, sesi perkenalan, kemudian penjelasan program juga insya Allah kami akan jelaskan nanti pada saat kedatangan begitu ya Bapak dan Ibu hari Sabtu. Kemudian nanti juga ada kegiatan parenting insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz kami, Ustadz Khodam, nanti bagaimana nanti penjelasan nanti ilmu yang diberikan oleh Ustadz Khodam mudah-mudahan nanti bisa jadi ilmu buat kita sekalian. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian mohon nanti bisa hadir begitu ya. Jadi wajib hadir nanti tanggal 15 hari Sabtu insya Allah, tempatnya nanti di kampus 2 ya Eko Pesantren. Secara detailnya informasinya insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Mutia. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan secara umum, insya Allah detailnya nanti oleh Ibu Mutia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua santri baru angkatan 14 ya Pak Apip, angkatan 14 Tauhid Boarding School. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling mengenal, saling silaturahim nanti tanggal 15. Sekaligus kita ada botram ya Pak Habib insya Allah ya, supaya kita bisa saling mengenal antara orang tua A dengan orang tua B, dengan guru, dengan muslim, sehingga mudah-mudahan dengan adanya silaturahim nanti tanggal 15 kita bisa akrab begitu ya, bisa saling mengenal. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan yang disampaikan. Insya Allah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya, pada saatnya nanti kita akan bersilaturahmi, bertemu muka secara langsung di kampus 2 Eko Pesantren Darut Tauhid. Baik ayah bunda sekalian, insya Allah untuk lebih mengefisienkan waktu langsung saja kita melanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu adalah sosialisasi terkait dengan informasi teknis kedatangan pada saat nanti hari kedatangan pertama di tanggal 15 Juli 2023. Seperti apa teknis dan gambaran kegiatannya, langsung saja insya Allah akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan yang saat ini akan langsung disampaikan oleh Ibu. Assalamualaikum. Suara saya terdengar ya? Waalaikumsalam. Jelas. Ya, izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Ya, sudah terlihat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim, khususnya kami manajemen, wali kelas, kemudian musrif juga ya yang bisa bersilaturahim dengan ayah bunda santri baru
tahun ajaran 2023-2024, walaupun melalui secara online, insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari hal-hal yang insya Allah nanti akan kami sampaikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Mutia Rahmi yang saat ini diamanahi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kalau saya asalnya dari Makassar ya Ayah Bunda, kalau dilihat dari grup ada sekitar 1-2 orang ya Ayah Bunda juga yang asalnya dari Makassar. Mudah-mudahan nanti di tanggal 15 bisa bersilaturahim secara langsung dan bisa ngobrol juga. Baik, untuk sosialisasi hari ini memang akan ada 2 agenda kegiatan yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu teknis kedatangan yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2023, kemudian juga kegiatan persiapan mataba, karena kegiatan mataba ini memang merupakan program perdana ya yang nantinya insya Allah akan Ananda ikuti pada saat nanti sudah berada di asrama. Namun kenapa persiapan matabanya ini perlu kami sampaikan di awal, karena mungkin nanti akan ada beberapa peralatan-peralatan atau mungkin nanti sekiranya gambaran garis besar kegiatannya yang nantinya bisa kami sampaikan kepada Ayah Bunda, sehingga ini menjadi informasi awalan yang bisa Ayah Bunda peroleh dari kami. Nah, untuk yang pertama, untuk kedatangan santri baru ini tanggal 15 Juli, insya Allah ini tujuan kegiatannya yang pertama yaitu sebagai silaturahim ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kehadiran Ayah Bunda dengan santri pada saat memasuki asrama ini merupakan ajang silaturahim kami, tentunya sivitas, wali santri, kemudian juga musrif, manajemen untuk bisa bersilaturahim secara langsung bersama Ayah Bunda juga dengan Ananda. Kemudian juga nanti akan ada pembekalan. Pembekalan ini bentuknya itu penyampaian pembekalan terkait materi parenting yang dikhususkan untuk bagi orang tua dan wali santri. Nah, kemudian juga nanti akan ada sesi pengenalan di sini. Mungkin nanti akan ada informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait program sekolah selama nanti Ananda berada 3 tahun di SMKDT, kira-kira programnya seperti apa. Kemudian juga fasilitas-fasilitas yang sekiranya nanti Ananda dapatkan, nanti ini akan kami informasikan juga di tanggal 15 Juli. Nah, adapun teknis kedatangannya di sini kami bagi menjadi 9 tahapan ya, Ayah Bunda. Yang pertama di sini orang tua pada saat kedatangan nanti di tanggal 15 Juli, orang tua dan wali santri juga santrinya akan memasuki area wilayah eko pesantren. Bisa menggunakan kendaraan pribadi ataupun menggunakan kendaraan umum. Nah, pada saat memasuki area pesantren, pemilik kendaraan yaitu orang tua ataupun wali santri di sini akan menerima identitas unit SMK DTBS. Ini identitasnya nanti akan dibagikan di portal pos masuk oleh panitia dari santri yang akan memberikan identitas yang menuliskan nama sekolah SMK Darut Tauhid Boarding School yang akan disematkan di kaca depan mobil kendaraan dari ayah dan bunda. Kemudian yang ketiga, kendaraan orang tua dan wali santri akan memasuki wilayah eko pesantren dan menuju area parkir kendaraan tamu SMK Darut Tauhid Boarding School. Nah, ini untuk area parkirnya kemarin sudah kami cek, insya Allah untuk area parkirnya akan berada di depan asrama SMK Darut Tauhid. Nah, kemudian yang keempat adalah orang tua, wali santri dan santri dapat menurunkan barang. Ini juga nanti akan dibantu oleh panitia pada saat nanti sampai di area parkir, maka orang tua, ayah bunda dan santrinya sudah bisa turun dari kendaraan lalu bisa menurunkan barang-barang yang dibawanya untuk masuk ke asrama. Dan yang kelima, orang tua wali santri melakukan registrasi di area masuk asrama SMK Darut Tauhid. Dan yang keenam, setelah melakukan registrasi maka panitia kami yaitu musrif dari Ananda akan melakukan
proses pengecekan identitas dan barang santri. Jadi barang-barang yang dibawa oleh Ananda nanti akan dicek dulu sesuai dengan standar ketentuan yang sudah diberikan. Ini akan dilakukan oleh musrif dari masing-masing santrinya. Nah, setelah barang-barang tersebut dilakukan pengecekan, maka barang-barang tersebut akan dikumpulkan dulu, ya Ayah Bunda, akan dikumpulkan dulu di satu titik. Jadi tidak langsung serta-merta setelah pengecekan barang ini langsung dibawa ke kamar, tidak. Tetapi ini dikumpulkan dulu satu tempat. Nah, setelah dikumpulkan satu tempat, maka Ananda setelah melakukan pengecekan, santrinya ini akan nanti bersama amungnya, yaitu dari kakak kelas mereka, akan melakukan sesi bersama amung. Mereka akan duduk bersama dengan kakak kelas mereka sesuai nanti pengelompokannya, dan kemudian nanti akan ada ngobrol bareng, dan nanti juga kakak kelasnya ini yang akan memperkenalkan kepada adik kelasnya terkait fasilitas-fasilitas, misalnya di lingkungan asrama mereka yang akan memperkenalkan, kemudian juga di lingkungan eko pesantren apa-apa saja nanti ini akan dibimbing oleh kakak kelasnya selaku panitia dari santri. Nah, yang pada saat santrinya berkegiatan, maka orang tuanya nanti kami akan arahkan untuk mengikuti pembekalan parenting yang tadi disampaikan oleh kepala sekolah ya, yang akan dibawakan oleh Ustadz. Kami Ustadz Hodam yang nanti akan memberikan pembekalan parenting untuk ayah dan bunda. Nah, ini untuk gambaran alurnya ya, ayah bunda. Sekiranya mungkin ada ayah bunda yang belum memiliki gambaran sama sekali area wilayah eko pesantren, nah mudah-mudahan ini sedikit bisa membantu, walaupun nantinya insya Allah di tanggal 15 Juli nanti setiap titik-titik mulai dari portal masuk, kemudian di depan asrama, ataupun nanti mengarah ke tempat parenting, ini juga nanti kami akan menempatkan panitia, sehingga nantinya ini akan meminimalisir orang tua untuk tidak kebingungan mencari tempat di mana yang akan dituju, baik asrama maupun tempat pembekalan parenting. Nah, ini mulai dari arah masuk, ayah bunda di sini nanti di depan sudah ada pos masuk. Ini akan dilaksanakan di sini kegiatan tadi yang seperti saya sampaikan, kegiatan 1 dan 2, yaitu pada saat masuk di sini panitia akan membagikan identitas unit yang akan disematkan di kendaraan ayah bunda. Kemudian nanti selanjutnya ayah bunda bisa terus berjalan. Nah, untuk belokan pertama di sini ini area masuk untuk Masjid Rahmatan lil Alamin Eko Pesantren. Tetapi memang tujuan kita bukan di sini ya ayah bunda, tujuan kita ya adalah pertama penempatan dulu ke asrama. Jadi silakan nanti kendaraannya masih lurus, nanti pada saat ada bangunan tingkat berlantai 4 nanti akan ditempelkan spanduk yang bertuliskan ucapan selamat datang kepada santri baru SMK Darut Tauhid. Nah, ini di sini nanti ayah bunda bisa memarkirkan kendaraannya di area yang berwarna coklat. Di sini silakan diparkirkan kendaraannya, kemudian bisa mulai mengemasi barang-barangnya, apa saja barang-barang Ananda yang akan diturunkan. Nah, ini nanti dari area yang coklat ini, ayah bunda tinggal berjalan lurus ke depan untuk mengarah masuk ke area asrama SMK Darut Tauhid. Di sini nanti kita akan melakukan registrasi yang pertama dulu, kemudian setelah registrasi akan dilakukan tadi pengecekan barang oleh musrif dari Ananda. Setelah kegiatan pengecekan barang, Anandanya tetap stay di asrama bersama kakak kelasnya. Nah, ayah bunda setelah selesai pengecekan dan melihat Ananda sudah bertemu dengan kakak kelasnya, maka ayah bunda sudah bisa diperkenankan untuk menuju ke tempat pembekalan parenting. Nah, pembekalan parenting ini jalurnya bisa langsung ditempuh dengan keluar dari sisi kanan asrama, kemudian belok ke kanan menuju sesuai dengan arah jalur ya, arah panah.
Kemudian nanti di sini ada petunjuknya, ada lapangan satu lapangan SMK dan SMA Darut Tauhid Boarding School. Kemudian di sini juga ada satu lapangan yang biasa digunakan oleh SMK Darut Tauhid. Nah, di depan lapangan yang kedua ini ada tertulis kantor SMP dan SMA. Di sini ayah bunda bisa menempuh jalur jika akan ke gedung SMK, bisa melalui depan kantor SMP dan SMA, lalu berjalan di sisi koridor samping sampai lurus dan menemukan gedung SMK, ataupun bisa melalui jalan yang area masuk dom. Jadi di sini ada dom Eko Pesantren, silakan nanti bisa belok ke kanan, lurus. Nanti di sini akan ada tangga turun untuk masuk ke area gedung SMK Darut Tauhid Boarding School. Nah, disinilah nanti insya Allah kita akan melakukan kegiatan pembekalan parenting. Kegiatannya akan dilaksanakan di aula SMK, gedung SMK lantai 3, gitu ya. Nah, untuk rundown kegiatannya di sini mulai dari jam 7 sampai jam 8.30 ini akan ada pengkondisian kedatangan santri dan melakukan registrasi, kemudian juga ada proses pengecekan identitas dan barang santri. Ini dilakukan di asrama. Kemudian dari jam 8.30 sampai jam 10 ini akan dimulai dengan kegiatan pembukaan dan akan ada sambutan kepala sekolah yang dilanjutkan dengan perkenalan manajemen, wali kelas, juga musrif dari Ananda nantinya selama berada di kelas 10. Kemudian di jam 10 sampai jam 11.30 kita akan melaksanakan parenting dengan tema sinergitas orang tua dan pondok, wujudkan generasi pembawa perubahan. Nah, ini sudah dilaksanakannya di aula lantai 3 gedung SMK Darut Tauhid. Nah, selesai dari kegiatan parenting di jam 11.30 sampai jam 12.00 ini kita akan ada penutupan dan doa. Kemudian juga kita akan melakukan ramah tamah. Di sini nanti kami dari panitia akan menyiapkan makan siang yang nanti kami siapkan untuk satu santri, berlaku untuk 2 tamu undangan yang nanti akan kami siapkan makan siangnya, bisa makan bareng dan nanti juga bisa ngobrol, bisa berkenalan langsung dengan wali kelasnya, kemudian juga dengan musrifnya, gitu ya. Nah, kemudian dari jam 12 sampai jam 13 ini sudah bisa persiapan untuk sholat juga. Dan jam 13 sampai jam 14.30 ayah bunda sudah boleh melakukan kunjungan ke asrama. Misalnya ayah bunda ingin melihat nih kamar yang ditempati Ananda di bagian mana, penempatannya di bagian mana saja. Nah, ini kami perbolehkan, tetapi karena mempertimbangkan kondisi asrama, ruangannya tidak terlalu luas, sehingga kami sangat berharap pada saat nanti kunjungan ini kami perkenankan yang boleh memasuki area kamar ini cukup diwakili 1 orang tua 1 santri, sehingga tidak terlalu berkerumun di dalam asramanya ya. Kalaupun misalnya mau bergantian, mangga bisa dikondisikan. Nah, setelah melakukan kunjungan, setelah melihat kondisi asrama, nah ayah bunda diperkenankan maksimal jam 14.30 sudah bisa berpamitan untuk melakukan kepulangan ya. Jadi bisa ngobrol dengan Ananda, bisa dikuatkan kembali karena pastinya tidak mudah pastinya melepas Ananda untuk masuk ke asrama. Tapi insya Allah kami sangat yakin ayah bunda yang sudah menitipkan Anandanya sekarang ini insya Allah sudah mempersiapkan juga doa-doa terbaiknya, motivasinya tentunya buat Ananda sehingga bisa kuat, bisa maksimal, bisa lebih baik untuk mengikuti nanti rangkaian kegiatan selama berada di SMK Darut Tauhid Boarding School. Nah, ini mungkin paparan dari persiapan pelaksanaan kedatangan santri pada tanggal 15 Juli 2023. Nah, mungkin saya lanjut ke kegiatan yang kedua ya ayah bunda, yaitu kegiatan masa ta'aruf santri baru. Yaitu tujuan kegiatan ini insya Allah tidak lain, memang mungkin sangat awam ya ayah bunda, istilahnya
ini hampir sama sebenarnya dengan MPS. Nah, tujuan kegiatannya ini yaitu yang pertama, diharapkan dengan kegiatan ini nantinya kita dapat menumbuhkan sikap menghayati keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian santri juga nantinya akan memiliki sikap bangga terhadap identitas Darut Tauhid dan menerima setiap keadaan dengan penuh rasa syukur. Kemudian yang kedua, di kegiatan Mataba ini juga kami akan memberikan pengetahuan tentang wawasan lingkungan sekolah dan budaya apa saja yang ada di pesantren Darut Tauhid. Dan yang ketiga yaitu menumbuhkan perilaku mandiri, mampu berkolaborasi lintas kalangan di lingkungan pesantren, serta bertanggung jawab dan dapat melakukan refleksi, berinisiatif, dan mampu merancang strategi untuk mencapai tujuan. Jadi memang di konsep kegiatan Mataba ini Ayah Bunda tidak hanya serta-merta pola kegiatannya kami melakukan misalnya dalam bentuk pemberian materi ataupun dalam bentuk diklat, tetapi memang ada tujuan yang harus kami tempuh, yaitu ada penilaian-penilaian yang diharapkan kami berikan kepada anak, baik dari sikapnya, pengetahuannya, dengan keterampilannya, sehingga diharapkan dari kegiatan Mataba ini bisa menjadi bekal awal nantinya Ananda untuk berkegiatan, melaksanakan kegiatan selama insya Allah 3 tahun di SMK Darut Tauhid Boarding School. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya, insya Allah di Pramatabanya ini nanti akan dilaksanakan di hari Ahad, tanggal 16 Juli 2023 bertempat di area asrama ataupun area sekolah. Kemudian nanti di tanggal 17 sampai 19 Juli dilanjutkan dengan pembukaan dan pelaksanaan Mataba indoor. Kemudian di tanggal 20 sampai tanggal 22 Juli 2023 nanti Ananda sudah mengikuti kegiatan Mataba yang sifatnya outdoor. Nah, kemudian di tanggal 22 Juli hari Sabtu ini kita akan melaksanakan penutupan Mataba yang insya Allah juga ini akan mengundang dari kehadiran Ayah Bunda yang insya Allah undangannya nanti akan kami berikan secara formal untuk kehadirannya di kegiatan penutupan Mataba di hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023. Nah, materi kegiatannya ini diberikan gambaran besar saja ya Ayah Bunda. Di Pramataba ini nanti di tanggal 16 Juli Ananda itu akan diberikan tentang pengenalan pembiasaan ibadah. Misalnya pembiasaan tahajud, sholat wajib berjamaah di masjid, kemudian ada zikir almat surat, sholat duha, kemudian juga nanti Ananda sudah mulai diperkenalkan dengan pembiasaan kajian MQ pagi, kegiatan halaqah pagi, halaqah malam bersama musrif dan wali asuhnya. Kemudian juga ada pengenalan apel pagi, ini untuk pengkondisian pembiasaan pagi. Kemudian ada pengenalan pembiasaan kedisiplinan sekolah, misalnya dari pakaiannya, standar kerapihan, dan lain-lain gitu. Dan kami juga akan melakukan pretest awal sebelum nantinya Ananda ini akan mengikuti rangkaian kegiatan Mataba. Ini sifatnya lebih ke pengetahuan dasar saja, gitu ya. Bunda terkait mungkin agama, terkait sikap, gitu. Ini akan diberikan di kegiatan Pramataba. Kemudian ada pengenalan panitia, yaitu dan pengenalan karakteristik santri Darut Tauhid, dan juga akan dilaksanakan kontrak Mataba yang nantinya ini menjadi acuan yang harus Ananda ikuti selama kegiatan Mataba berlangsung. Nah, untuk Mataba indoornya ini nanti Ananda akan lebih banyaknya mendapatkan materi tentang selain tetap melakukan pembiasaan ibadah, akan ada materi wawasan Wiyata Mandala, yaitu seputar pengetahuan tentang lingkungan sekolah dengan lingkungan pesantren. Kemudian ada juga materi yang lainnya, diantaranya tentang ridho menjadi santri Darut Tauhid, kemudian tata nilai budaya Darut Tauhid, tentang menjaga lisan, kemudian ada juga materi self concept, kemudian basic business plan. Nah, ini juga kami bekali kepada anak-anak karena memang Ananda ini beradanya di SMK ya, SMK Sekolah Menengah Kejuruan. Tentunya insya Allah harapannya nantinya selama mereka
berproses berkegiatan pembelajaran ini akan ada skill-skill yang akan diberikan. Nah, untuk di awalan kami akan berikan basic business plan yang merupakan standar dulu untuk nantinya Ananda bisa belajar tentang bagaimana berwirausaha. Kemudian juga ada adab sebelum ilmu, kemudian ada juga materi fikih alam, dan membentuk karakter baik dan karakter kuat. Nah, kalau di Mataba outdoornya, nanti Ananda lebih banyaknya berkegiatannya keterampilan. Gitu. Jadi keterampilannya akan dinilai. Di sini akan ada bivak rebu, handcraft, anak-anak masak bareng bersama kelompok teman-temannya. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan dobrak giri yang akan diberikan selama nanti di outdoor. Nah, untuk perlengkapannya sebelumnya sebenarnya sudah kami berikan ya di grup, tetapi kami menginformasikan kembali untuk perlengkapan Mataba ini bukan perlengkapan tambahan ya Ayah Bunda. Jadi ini merupakan perlengkapan, maksudnya kalau yang kemarin yang sudah ada list perlengkapan itu, ini kalau sekiranya sudah ada di list utama, jadi yang lainnya tinggal ditambahkan saja. Ya, di sini ada kaos berwarna gelap, ini dipersiapkan 3, warnanya boleh biru tua, coklat ataupun hitam. Kemudian juga ada celana lapangan, bisa bentuknya celana pedel ataupun biasanya celana pramuka ya yang berbahan seperti celana pramuka. Warnanya boleh coklat tua, biru tua ataupun hitam. Gitu. Kemudian ada juga sepatu bertali, bisa menggunakan sepatu PDL ataupun sepatu bertali jenis lainnya. Sepatu gunung juga boleh, dengan catatan yang penting yang utama adalah nyaman digunakan oleh Ananda selama berkegiatan. Kemudian juga ada jaket ya, lalu ada sarung tangan, kemudian kaos kaki yang berwarna gelap, dan tumbler minum. Ini juga kami titipkan dipersiapkan karena memang kami sudah meminimalkan untuk penggunaan minuman kemasan di lingkungan pesantren. Kemudian juga ada alat tulis dan kaligrafia, juga mushaf terjemahan, kemudian juga ada korek ya, korek api, lilin, trash bag berjumlah 3, gunting, senter, dan obat-obatan pribadi gitu yang sesuai dengan kondisi Ananda yang khawatir ada yang memang harus bekal ya obat-obat pribadi untuk kesehatannya. Nah ini mangga bisa dibawa, dan jangan lupa semua barang-barang ini diberikan identitas namanya gitu. Nah, ketentuannya, Ayah Bunda, ketentuan lainnya yang harus diperhatikan saat kedatangan santri. Yang pertama yaitu barang santri dipastikan di packing dengan rapi. Jadi dihindari misalnya kalau membawa wadah yang besar, contoh kemarin ada yang membawa troli, wadah untuk penyimpanan barang. Nah, barang-barang yang kecilnya sekiranya boleh dirapikan, dimasukkan di dalam wadah besar tersebut, sehingga ini meminimalkan gitu ya terjadinya misalnya kececer barangnya pada saat nanti menuju ke asrama. Kemudian saat ke asrama maka dipastikan kembali Ayah Bunda untuk membawa berkas. Yang pertama fotokopi warna akte kelahiran, kemudian fotokopi warna kartu keluarga, fotokopi warna ijazah SD dan ijazah SMP, kemudian berkas MOU kesepahaman. Ini silakan dibawa serta dan nanti akan bisa diberikan ke bagian registrasi saat di asrama. Kemudian yang ketiga, santri dapat dibekali uang saku maksimal saja sebesar 150.000. Karena kami tentunya sangat memahami kekhawatiran Ayah Bunda ya, yang mungkin ada mempertimbangkan santri nanti jajannya gimana kalau ada uang, sedangkan virtual account santri untuk transfer uang saku ini belum kami buatkan, sehingga silahkan bagi Ayah Bunda untuk selama kebutuhan 1 pekan ini dimaksimalkan diberikan 150.000 saja. Nah ini boleh dititipkan dulu Ayah Bunda ke musrifnya kalau sekiranya dikhawatirkan nanti pada saat kegiatan Mataba takut uangnya kececer gitu ya. Ini boleh dititipkan ke musrifnya, mengantisipasi di 1 pekan ini mungkin Ananda ada yang ingin jajan atau mungkin ada barang yang ingin ditambahkan, dibeli. Nah ini insya Allah cukup 150.000. Nah di virtual akun ini nantinya untuk transfer uang saku ini akan kami berikan setelah kegiatan Mataba selesai di hari
depan. Kami akan berikan masing-masing kode virtual akunnya dari bagian keuangan, sehingga di pekan depannya nanti ayah bunda sudah bisa tuh melakukan transfer uang saku. Kita sudah sesuai kesepakatan maksimal 600 setiap bulannya. Supaya apa? Kita melatih kedisiplinan. Ananda juga pandai mengelola uang saku mereka, tidak berlebihan gitu ya menggunakan uang saku, karena insya Allah makan 3 kali, pagi, siang, dan sore juga insya Allah nanti akan dipersiapkan dari sekolah gitu. Nah, yang kemudian yang keempat, saat kunjungan ke asrama, orang tua yang dapat memasuki area kamar santri ini kami perkenankan hanya diwakili 1 orang per santrinya. Ini untuk mengantisipasi kerumunan yang terlalu banyak gitu ya bunda di area kamar dari Ananda masing-masing. Nah, itu saja mungkin pemaparan dari kami terkait teknis pelaksanaan alur kedatangan dari tanggal 15 Juli, kemudian juga pemaparan garis besar kegiatan Mataba yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bunda Mutia atas informasi yang disampaikan. Insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab ya. Silakan untuk ayah bunda yang mau menanyakan ataupun berinteraksi langsung bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, di sini sudah ada yang raise hand. Silakan nanti bisa langsung mengaktifkan speakernya. Sudah ada ayahanda dari ayahanda Dedi Sukmana ya. Silakan dari ayah bisa mengaktifkan speakernya dan langsung bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu dari SMK Darut Tauhid, Pak mohon izin terkait untuk kelengkapan yang harus diserahkan saat memasuki asrama nanti. Salah satunya kan itu ijazah SMP ya Pak. Nah itu kalau putra kami dari SMP Darut Tauhid sebelumnya, kalau tidak salah ijazah SMP ini kan belum diserahkan. Nah itu mekanismenya apakah cukup ijazah SD saja yang diserahkan atau seperti apa ya Bapak? Mohon izin Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Mungkin bisa langsung dijawab dari kurikulum ataupun dari kepala sekolah. Ya, baik. Baik, Bapak. Insya Allah kalau untuk ijazah, ya, kalau untuk ijazah, kalau sekiranya memang ijazah suaranya belum terdengar. Sudah masuk, Bu. Udah ya. Baik, untuk ijazah Bapak, kalau sekiranya memang belum. Suara saya sudah terdengar, Pak Fit? Sudah. Sudah. Ya. Nah, untuk ijazah, kalau sekiranya memang dari SMP belum diberikan, tidak apa-apa Bapak, mangga diperkenankan untuk mengumpulkan dulu ijazah SD-nya. Nanti kami mungkin dari bagian registrasi kami berarti tinggal akan mendata gitu ya, ijazah dari Ananda yang sekiranya belum lengkap, nanti bisa menyusul untuk kemudian dikumpulkan. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa mewakili ya dari pertanyaan-pertanyaan dari wali santri yang lain yang memang dengan sama pertanyaannya. Baik, jika ada lagi yang akan bertanya secara langsung, mangga bisa raise hand ya. Di sini izin saya membacakan di kolom komentar ya. Ada yang di chat. Apakah diizinkan untuk membawa HP untuk dititipkan ke musrif? Baik, izin. Kalau untuk handphone, untuk secara aturan sebenarnya tidak dipergunakan. Jadi memang kecuali bagi yang memang untuk urgensinya adalah ketika misalkan dari luar pulau dan berangkatnya sendiri tanpa ada pendampingan dari orang tua, sehingga memang misalkan ketika pulangnya sendiri dan dibutuhkan untuk komunikasi itu diperbolehkan. Tapi memang ketika penggunaannya hanya diberikan ketika misalkan ketika akan pas kedatangan dan juga ketika kepulangan saja seperti itu. Tapi kalau dari kami menyarankan baiknya untuk handphone disimpan di rumah saja gitu. Apalagi kalau misalkan yang masih
yang masih berada di dalam kota dan ketika datang ke pondoknya masih diantarkan sama orang tua, dan nanti ketika kepulangan dijemput baiknya tidak perlu membawa handphone seperti itu, kecuali mungkin nanti ketika sudah beberapa saat dan memang ada sesuatu hal yang memang menggunakan alat alat komunikasi untuk nanti dalam pembelajaran, mungkin nanti akan diinformasikan kembali. Seperti itu paling untuk informasi terkait dengan handphone. Baik, ini sudah ada izin, ada yang sudah raise hand dari Ayahanda ataupun dari Wali Santri Sultan Saidul Haq. Maka boleh mengaktifkan speakernya dan langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bun. Ini mau nanya, tadi kan kita ini dari Padang, mungkin hari ini udah berangkat dari Padang, jadi sudah sampai ini di Bandung. Tadi saya dengar di Zoom tuh ada bawa ijazah SD atau ijazah SMP, kakaknya yang berwarna sama apa lagi itu ya? Akte yang berwarna. Mohon maaf Ustadz, ini kita bawanya cuma surat keterangan lulus SMP aja Ustadz, boleh kah Ustadz? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Paling izin mewakili jawabannya ya. Jadi untuk administrasi kelengkapan yang memang masih belum lengkap ketika saat kedatangan, itu nanti bisa dilengkapi menyusul gitu ya Bunda. Jadi memang intinya tidak, kalau memang ada ketika pas awal kedatangan kami terima, tapi kalau misalkan memang tidak ada ketika misalkan karena dokumennya misalkan masih di sekolah yang sebelumnya ataupun misalkan dokumennya tertinggal misalkan seperti itu, bisa dilengkapi menyusul. Itu nanti tinggal komunikasi dengan, mungkin nanti kalau sudah dibagi kelas itu bisa berkomunikasi dengan para walasnya atau juga langsung dengan bagian administrasi ataupun administrasi umum di sekolah seperti itu. Jadi kalau misalkan memang kelengkapan administrasi tersebut memang tidak ada ketika saat hari H kedatangan, itu insya Allah kami masih memberikan kesempatan untuk melengkapinya di kemudian hari, seperti itu mungkin untuk jawabannya ya Bunda. Baik, mangga ada lagi yang resen ya untuk dari Bunda Fitrian Damayanti, mangga boleh mengaktifkan speaker. Iya, ya Ustadz maaf, mau nanya kan itu bawa laptop ya, apakah laptop itu dibawa ketika pemberangkatan atau nanti saja gitu? Terus kan apakah saya mau tanya untuk laptopnya, pemakaian laptopnya, apakah dipakai di asrama atau di sekolah saja atau penyimpanannya bagaimana? Itu aja Ustadz, makasih. Baik. Baik, terima kasih Bunda untuk pertanyaannya. Mungkin nanti bisa dibantu dijelaskan oleh dari Kakom ya. Dari Kakom ada Bapak Cecep Rahman. Ya. Ya, ya silah. Untuk penggunaan laptop di kelas 10. Ya. Informasinya mungkin ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu untuk terkait laptop. Untuk terkait laptop itu dimaksimalkan penggunaannya di sekolah Bu. Nanti kami sediakan untuk untuk keamanannya itu disediakan satu brankas Bu. Itu satu brankas itu nanti tertera nama siswanya. Sudah itu setiap rak itu rak brankasnya itu satu laptop Bu. Jadi insya Allah di laptop tersebut tidak ditumpuk 2 laptop atau 3 laptop yang lainnya gitu ya. Jadi setiap rak brankas itu satu laptop, setiap barisnya satu laptop seperti itu Bu. Nah untuk penggunaannya itu memang di kedinasan ya Bu, laptop di penggunaannya di media pembelajaran sebagai alat pendukungnya ya, biar lebih interaktif dan efektif untuk prakteknya. Itu penggunaannya full di sekolah. Adapun nanti kondisional Bu, kalau misalkan nanti ada penugasan khusus dari kami, tentunya nanti permit ke kami Bu, izin dulu ke kami untuk
penggunaan di asrama. Tapi overall itu semuanya dirangkum atau dikemas di di sekolah seperti itu, Bu. Iya. Ya, Baik, Ustadz, paling terima kasih. untuk ya sama-sama Bunda. Paling untuk nanti pas kedatangan, jika memang mau dibawa pada saat kedatangan itu dipersilahkan dan nanti bisa langsung ketika laptopnya tersebut bisa langsung dititipkan ke musrif ataupun wali asuh yang ada di asramanya seperti itu. Dan nanti akan langsung diamankan di berangkas sekolah seperti itu. Adapun kalau yang misalkan nanti aja misalkan laptopnya menyusul ketika pasca mataba itu juga tidak jadi masalah, diperbolehkan seperti itu Bunda. Itu Saudara di kolom chat kayaknya ada pertanyaan. Oh iya, baik, izin. Assalamualaikum, maaf Ibu, saya mau tanya mataba indoor sehari-harinya pakai sepatu apa? Baik, untuk langsung sama Bunda Mutia atau? Ya, kalau untuk penggunaan sepatu di mataba indoor dengan outdoor sebenarnya tidak ada perbedaan ya Ayah Bunda. Kalau memang Anda sudah dibekalin untuk membawa sepatu olahraga yang bertali, nah ini bisa digunakan baik di kegiatan indoor maupun kegiatan outdoor. Jadi tidak ada perbedaan penggunaan sepatu di kedua kegiatan tersebut. Untuk ini Bun, terkait dengan pas hari kedatangan, untuk seragam ataupun baju yang dipakai oleh santri, apakah ada dress code khusus? Kemarin kami menginformasikan ya, Pak Urip ya, bahwa diharapkan kalau kedatangan nanti santri bisa menggunakan baju koko putih, kemudian celana hitam dan berpeci hitam, celana panjang hitam dan berpeci hitam. Adapun untuk kerapihan rambut, tidak apa-apa ya Bunda, silakan dirapikan saja, tidak harus langsung dibotak ya Bunda ya, karena insya Allah ini juga nanti aturan rambut akan ada nanti dikondisikan oleh dari kepanitiaan mataba sesuai dengan ketentuan gitu. Jadi dirapikan saja, kemudian berpakaian baju koko berwarna putih kalau bisa, kalaupun misalnya tidak memiliki warna putih ya enggak, bisa menggunakan warna lain, kemudian juga bercelana panjang dan berpeci, menggunakan peci hitam gitu. Ya, baik. Di sini ada yang bertanya lagi, Assalamualaikum, untuk teknis penjengukan Ananda bisa berapa bulan sekali? Izin ya, langsung saya jawab. Untuk teknis kunjungan, itu paling maksimal 1 bulan 1 kali. Itu jadi biasanya kita agendakan setiap pekan pertama di awal bulan. Dan ini biasanya juga berbarengan juga dengan kajian bersama Guru Agim gitu ya. Dan ini sifatnya bukan wajib ya untuk kunjungan ini, tapi ini hanya pilihan. Kalau misalkan mau berkunjung, maka kami berikan alokasi waktu kunjungan itu 1 bulan 1 kali seperti itu. Dan nanti itu ketika kunjungan tersebut itu bisa nanti dibawa pesiar dengan orang tua seperti itu ya. Itu di 1 bulan 1 kali untuk kunjungan. Adapun kalau misalkan karena misalkan untuk efisiensi transport misalkan yang dari luar pulau karena misalkan jauh, itu tidak harus itu ya, ini bukan suatu keharusan seperti itu. Itu komunikasi mungkin Saudara, itu komunikasinya seperti ya apa? Untuk jadwal komunikasi insya Allah kami sediakan di sekolah itu ada handphone inventaris ya Bunda. Jadi setiap angkatan ataupun setiap kelas itu ada memiliki handphone inventaris, jadi itu memang bisa digunakan untuk komunikasi, dan itu bisa untuk jadwal komunikasi itu setiap akhir pekan. Jadi memang ada jadwal komunikasi setiap 1 pekan sekali bersama, nanti bisa koordinasi ataupun komunikasi bersama dengan para musrif pendamping di asramanya masing-masing. Insya Allah nanti akan kami infokan gitu ya terkait dengan para musrif pendampingnya. Jadi 1 orang musrif itu untuk di kelas 10 itu mendampingi 12 sampai 13 orang. Jadi nanti akan kami informasikan siapa musrif pendampingnya dan siapa saja yang musrif pendampingnya tersebut, dan termasuk juga kontak personnya juga akan kami sediakan. Jadi nanti kalau misalkan ada hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan, itu nanti bisa dibantu, difasilitasi, dihubungkan oleh para musrif pendamping di asramanya seperti itu.
Dan memang untuk komunikasi sendiri itu menggunakan handphone inventaris, jadi memang tidak menggunakan handphone pribadi. Dan tadi yang menindaklanjuti terkait dengan ini ya, untuk penggunaan handphone sendiri, memang secara basicnya kita tidak menganjurkan membawa handphone. Adapun ketika misalkan ketika awal masuk itu karena memang tidak di urgent untuk digunakan, kecuali mungkin ketika misalkan ada yang bertanya untuk anak-anak organisasi itu kami menyediakan ada handphone inventaris itu ya. Jadi ada handphone inventaris di asrama ataupun inventaris dari OSIS yang memang itu menjadi fasilitas yang disediakan untuk kebutuhan komunikasi dan juga kebutuhan dalam pembelajaran seperti itu. Izin kembali. Oh, ini ada yang resen, ada dari Wali Santri Sultan Saidul Haq. Maka silakan bisa mengaktifkan speakernya. Ayah Bunda, dari atas nama Sultan Saidul Haq, apakah ingin bertanya? Di sini ada resen. Nah, belum ada ya. Mungkin sudah terjawab. Sudah ya, mungkin untuk komunikasi sementara sampai tanggal 15, Bapak dan Ibu bisa dipandu ya oleh Humas nanti Pak Apip dan rekan-rekan Humas, sehingga bisa mempermudah komunikasi sebelum pembagian musrif ya dan wali kelas, dan juga nomor wakil kepala sekolah, kepala sekolah dan wali kelas mungkin bisa di-share ya nanti Saudara ya, insya Allah ke grup ya, sehingga nanti nama-nama dan nomor telepon apabila nanti kesulitan dan sebagainya sampai tanggal 15 nanti insya Allah kita share ya nomor telepon kita gitu. Takutnya ada kesulitan komunikasi atau salah jalan dan sebagainya gitu ya, nanti kita bisa bantu gitu. Nuhun segitu. Baik, di sini ada pertanyaannya selalu Ustaz, apakah untuk santri kelas 11 yang menyusul untuk kegiatan mataba harus ikut pramataba juga, dan jika kedatangan di tanggal 16 apa boleh? Nah, ini untuk santri yang sebelum ini yang belum mataba ya, untuk kelas 11 bagaimana Bunda? Tapi kayak lengket-lengket aja. Dari Bunda Muti. Ya, baik untuk santri yang memang menyusul ya mengikuti kegiatan mataba ini tetap wajib untuk mengikuti kegiatan dari kegiatan pramataba Ustadz Khoir dari tanggal 16, kemudian nanti dilanjutkan dengan mataba indoor dan mataba outdoor. Gitu. Kalau misalnya ada kedatangannya di tanggal 16 dan alasannya syar'i ya, tidak bisa lagi untuk ditunda, maka insya Allah nanti bisa kami kondisikan nanti anandanya pada saat nanti masuk sudah langsung mengikuti kegiatan mataba indoornya gitu. Baik, Ayah Bunda yang nanti ketinggalan ya terkait karena tadi pas masuknya misalkan ketinggalan, insya Allah di sini ada rekaman dari Zoom-nya, insya Allah nanti akan kita upload di media gitu ya via YouTube, dan nanti Ayah Bunda bisa menyimak lagi dari awal kalau misalkan ada yang ketinggalan informasi yang kami sampaikan seperti itu. Baik, izin ini banyak ya. Apakah harus membawa sepatu biasa saat mataba indoor atau bagaimana ya, mungkin sepatu PDL juga saat di indoor? Mohon penjelasan. Jadi sepatu, jadi udah dijawab langsung ya, maaf. Saya izin yang di chat sudah di repost langsung sama Wakahumas. Ya baik, ada pertanyaan. Sudah ya, itu juga sudah dijawab. Untuk kondisi kamar santri saat ini sifatnya barak ya Bunda, informasi, dan nanti sudah kami bagi-bagikan ya. Jadi memang untuk penempatan itu nanti ketika pas datang awal masuk itu kamar, lemari, kemudian loker juga itu sudah ada labeling atas nama anandanya masing-masing. Jadi memang tidak ngetag masing-masing gitu ya. Jadi memang sudah kami sediakan dan
sudah kami fasilitasi, jadi nanti tinggal mengisi saja seperti itu. Adapun termasuk juga untuk kamar-kamarnya itu sudah dibuatkan grup kamarnya, dan untuk penghuni kamarnya saat ini untuk penghuni kamar di kelas 10 itu ada yang kamar utara dan kamar selatan itu isinya untuk kamar utara 25 dan kamar selatan 26 orang seperti itu. Dan masing-masing kamar itu ada 2 orang musrif yang memang ada kamar di dalam kamar santri yang memang standby di dalamnya seperti itu. Itu paling ayah bunda terkait dengan informasi dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan, dan mohon izin kalau misalkan masih ada pertanyaan yang belum terjawab secara detail, ayah bunda bisa menghubungi kontak person dari humas kami ataupun bisa sharing di grup wali santri yang sudah dibuatkan oleh pihak sekolah. Itu saja paling ayah bunda, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17 lewat 10 menit. Barangkali ayah bunda memiliki aktivitas lain. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas atensi dan juga partisipasinya di sore hari ini. Mohon maaf atas setiap kekurangan dan juga hal-hal yang belum maksimal yang kami sampaikan. Mudah-mudahan gambaran informasi terkait dengan teknis kedatangan nanti di tanggal 15 Juli bisa dipahami, dan insya Allah nanti untuk bahan presentasi akan di-share oleh bagian humas, dan kalau misalkan ada yang masih kurang jelas silakan ayah bunda bisa bertanya langsung ke kontak person humas ataupun bisa sharing langsung di grup wali santri yang sudah kami sediakan. Itu saja dari saya sebagai pengatur waktu dan pembawa acara dalam kegiatan di sore hari ini. Mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita akan bertemu secara langsung nanti di kampus 2 Eko Pesantren Darut Tauhid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, terima kasih. Mohon jazakumullah khair kepada ayah bunda semuanya. Ya, makasih Lagi Ustaz. jalan ya, jika ke sampai. Makasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hurib. Sama-sama Pak Bagja. Pak Bagja masih di Sukabumi. Alhamdulillah baru sampai di Bandung. Oh, dari Bandung. Nyimak dalam perjalanan ya. Terus berduka cita ya Pak Bagja ya. Ya. Pak Bagja ada salam dari Pak Hurib, Pak. Ya, siap. Pak Wer juga ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih ya bunda, izin kami lab dan add dari grup Zoom-nya ya.